Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali melalui online memasuki pembelajaran agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa sambil ditenadakan tangannya. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik anak-anak, sebelum video PowerPoint akan disampaikan kepada anak-anak, Bapak mengharapkan semoga anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh selama video ini diputar. Jadi nanti di akhir pembelajaran lewat video PowerPoint ini ada evaluasi untuk anak-anak. Silakan memperhatikan video PowerPoint satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam, yaitu dengan materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Materi ini sangat panjang, namun kita bagi 2 kali pertemuan. Kita tidak membahas langsung habis dengan tuntas, tetapi kita bagi 2 kali pertemuan. Baik, materi yang pertama tadi yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ini ada kompetensi dasar, nanti anak-anak sendiri membaca dan mempelajarinya lewat buku yang sudah anak-anak miliki. Tujuan pembelajaran di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di situ ada 6, nanti dibaca sendiri, dipelajari dengan buku yang anak-anak miliki. Berikutnya di sini kita memasuki materi yang pertama, yaitu ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari. Ya. Jadi kita hidup di permukaan bumi ini, Allah ciptakan kita itu ibarat menanam pohon untuk dipanen di kemudian hari. Ya. Mari menanam kebaikan di dunia untuk dipanen kelak di akhirat nanti. Ya. Seperti orang menanam tadi, ya, kalau dia menanam buah yang bagus dipelihara, maka hasilnya akan memuaskan. Demikian juga apabila kita menanam amal kebaikan, amal kesolehan, maka di akhirat kelak nanti kita akan akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran surga. Ya, ini pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir yaitu meyakini bahwa seluruh alam dan seisinya akan mengalami kehancuran yang ditandai ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. Dalil Al-Quran mengenai akan datangnya hari akhir yaitu dijelaskan dalam surat Toha ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a.
yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Dalil yang kedua yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Ini tentang dalil akan datangnya hari kiamat. Sekarang hari kiamat itu sendiri adalah hari akhir. Tentunya kita semua mengetahui bahwa hari akhir itu terdapat dalam rukun iman. Ya, rukun iman ada 6. Jadi hari akhir itu beriman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, iman tadi kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Berarti iman pada hari kiamat itu juga merupakan ciri dari orang mukmin atau orang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada 2 macam hari kiamat, yaitu yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Jadi ada 2 macam hari kiamat. Ya, kita bahas tentang kiamat sugro. Kiamat yang pertama, ya, kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil, ya, yaitu terjadinya kematian, ya, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya, ya, yang sifatnya hanya merusak atau sebagian keadaan bumi ini akan terjadi kerusakan-kerusakan. Dan tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama adanya perzinahan di mana-mana, minuman keras di mana-mana, masjid sangat megah namun kosong dari jamaah orang melaksanakan sholat di masjid, terus berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan bermegah-megahan. Berikutnya masa atau waktu semakin singkat, orang banyak yang kikir, banyaknya gempa bumi, mengikuti perilaku umat lain atau tata cara kehidupan agama lain. Dan kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama adalah turunnya Al-Mahdi, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima munculnya Ad-Dukhan atau kabut, yang keenam gempa bumi di wilayah timur dan barat serta Jazirah Arab, yang ketujuh keluarnya binatang melata dan atau dakbah, yang delapan matahari terbit dari barat, 9 hancurnya Ka'bah, dan yang 10 adanya angin dingin yang amat sangat dingin, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua makhluk di bumi ini akan musnah, akan mati, dan manusia mengalami proses kehidupan di alam akhirat nantinya. Adapun ayat-ayat Al-Quran tentang akan terjadinya kiamat, yaitu dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelimanya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dan ayat 2
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di dalam surah Az-Zumar juga dijelaskan ayat ke-6, ayat ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 18 juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, as-sama'u munfattirum bih kana wa'duhum maf'ula. Yang artinya, langit pun menjadi pecah belah, maka hari itu adalah janjinya itu pasti terlaksana. Adapun contoh-contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil, ya kita lihat ya seperti kecelakaan. Di sini ada banyak sekali kecelakaan atau musibah di jalan-jalan. Adanya kematian, ya, adanya hancurnya gunung-gunung, meletusnya gunung-gunung, ya. Dan adapun hikmah-hikmah daripada beriman kepada hari akhir, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termotivasi untuk banyak beramal soleh dan berakhlakul karimah. Yang keempat, senantiasa meminta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendorong manusia untuk meyakini bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang keenam, dapat menambah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam cobaan. Dan yang ketujuh, hati-hati dalam bertindak karena meyakini bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban jawabannya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini materi yang Bapak sampaikan sudah selesai. Semoga anak-anak sekalian semua dapat memahami dengan mudah. Selanjutnya bersiap-siap, Bapak akan memberikan tugas atau soal-soal di Google Chrome atau Google Classroom, dan Bapak akhiri dulu pembelajaran kita. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak harap apa yang telah dijelaskan tadi anak-anak bisa memahami dan mengetahui tentang hari akhir atau hari kiamat. Jangan lupa tugas atau soal yang sudah diberikan secepatnya dikerjakan dan dikumpulkan dengan segera. Baik, kita akhiri pertemuan kita, pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Tangannya ditenadakan. Wahid isnain thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.